nanti ada 6 sampai 20 tentang orang munafik, 20 sekian tentang Bani Israil, itu sudah diatur cuma di dalam. Nanti kita baca bersama-sama ya, sebenarnya ini masih awal. Apa? Nanti dibaca setelah saya dia. Ada setelahnya. Kita baca Al-Baqarah 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu dirahmati Allah. Surat Al-Baqarah terambil dari peristiwa yang terjadi waktu zaman Nabi Musa. Ketika orang Yahudi, dulu ada sebuah peraturan yang terjadi di agama Yahudi pada zaman Nabi Musa. Kalau ada orang meninggal dibunuh. Kalau ada orang yang terbunuh dan pembunuhnya tidak diketahui, itu berlaku aturan di Yahudi dulu, di mana ditemukan mayatnya, disitulah orang itu akan menjawab. Misalnya ditemukan di sebuah kampung, misalnya kampung kita RT 5 gitu ya, ketemu mayatnya di RT 5, pembunuhnya tidak ketahuan, orang RT 5 lah yang bertanggung jawab, mulai dari mengafani, menguburkan, sampai mengganti diat kepada pelaku, kepada keluarga korban.
dilarangnya di zaman Nabi Musa ada ketemu sebuah mayat laki-laki jenazah. Dia tidak punya istri, tidak punya anak, tinggal sama ponakannya. Jenazahnya ditemukan di perbatasan kampung. Mungkin pinggang ke bawah RT 5, pinggang ke atas RT 6 ya. Enggak ketahuan siapa pembunuhnya. RT 5 nggak mau tanggung jawab, RT 6 nggak mau tanggung jawab. Lalu bagaimana? Siapa yang mau melaksanakan? Udah kita tanya aja Nabi Musa. Maka mereka bertanya, Nabi Musa kamu punya problem begini-begini. Bagaimana ini? Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, Inna Allah ya'muru an tadhbahu baqarah. Lalu Nabi Musa menyuruh Allah berfirman sembelih sapi. Setelah nanti ada dialognya dalam Al-Quran, malaunuha, warnanya apa, segala macam. Ketepatlah sapinya, disembelih oleh Nabi Musa, diambil tulang ekornya, dipukulkan kepada jenazah, langsung jenazahnya bangun duduk aja nggak berdiri, duduk. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang bunuh kamu? Ternyata yang bunuhnya adalah ponakannya. Karena dia nggak punya istri, nggak punya anak, hidup dengan ponakannya lah yang mau bunuh dia. Setelah itu dia mati lagi, nggak hidup terus, enggak. Langsung melanjutkan perjalanannya, cuma diganggu sedikit sama Nabi Musa. Itulah ceritanya. Akhirnya apa? Yang nggak ada tanggung jawab akhirnya jadi terima tidak membayar denda, akhirnya mengerjakan denda. Itulah kisahnya tentang kenapa nama ini diambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sebab memang sebuah Quran ini banyak bercerita nanti tentang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ulama ayat ini banyak mengatakan ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu maksudnya. Alif Lam, ada Allah yang tahu maksud. Zalikal kitabu, Alkitab salah satu nama Quran. Menurut ulama nama Quran itu ada 12. Alkitab yang terkenal 4, Alkitab, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Dzikr. Ada yang mengatakan nama Al-Burhan, Al-Huda, banyak. La raiba fi, tidak ada keraguan, raiba, hudan lil muttaqin. Pertama yang saya bahas dulu, misalnya ini serangan orang liberal kepada Quran. Kata-kata zalika, Nusawu kalau saya tanya bapak ibu, saya sama beri ibu ya. Kita bapak tulis saja. Zalika itu, adik-adik belajar bahasa Arab. Zalika itu penunjuk jauh apa penunjuk dekat? Jauh. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Kalau penunjuk dekat apa? Hazar, hazi. Ya, nanti bacanya masing-masing. Zalika, tilka, hazar, hazi. Orang liberal mengatakan bahwa liberal itu orang munafik yang ingin menyerang, selalu menyerang Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata-kata zalika di sini? Berarti Al-Quran yang suci itu bukan yang ibu pegang itu. Sebab itu penunjuk jalan. Kalau hazar digunakan dalam bahasa Arab itu sesuatu yang bisa dipegang. Misalnya hazal hatif, ini HP masalahnya. Hazil subur, ini bunga bisa dipegang. Hazal maktab, ini meja. Hazal laptop, ini laptop. Sesuatu yang tidak bisa dipegang itu menggunakan zalika. Misalnya AC ya, AC masalahnya apa? Kayak kalau tidak salah. Hadza mukayaf, hadza sound system. Zalika. Zalika maksudnya berarti sesuatu tidak bisa dipegang. Apa kata orang liberal? Jadi ya, misalnya Al-Quran. Berarti Al-Quran yang suci itu, yang la raiba fi, bukan yang ini, tapi yang di lauh mahfuz. Karena penunjuknya zalika.
Ya hati-hati ya kita diserang dengan Allah, dengan pemikiran bahasa Arab sendiri. Berarti Al-Quran yang ada di tangan kita itu nggak lama-lama. Mungkin ada kesalahan, jadi perlu kita feedback. Ada ayatnya kurang, perlu kita tambah. Orang liberal kan maunya begitu. Al-Quran itu disamakan dengan kitab suci lain, jadi tidak bisa menjadi hudan linas. Zalika. Jadi yang suci itu adalah yang di Lauh Mahfuz, bukan yang ini. Lauh Mahfuz mana? Ya kita nggak tahu. Kita rumah Pak Mahfud aja nggak tahu ya. Di Lauh Mahfuz. Apakah betul begitu? Salah. Jadi menurut saya memang banyak mengaji tentang liberalisme dan sekularisme. Jadi salah satu yang paling tidak disukai oleh orang orientalis itu adalah Al-Quran. Mereka benci sekali dengan Al-Quran. Artinya apa? Mereka selalu berusaha bahwa kalau umat Islam masih berpegang teguh kepada Al-Quran itu bahaya, membahayakan peradaban baru. Tapi dicobalah, mereka sudah berhasil memporak-porandakan kitab suci yang lain seperti Injil, Taurat. Mereka ingin melakukan ini juga kepada Al-Quran. Tapi insya Allah Al-Quran dijaga oleh Allah. Jadi kenapa Allah menggunakan kata-kata zalika sama tilka dalam bahasa kita baca? Sebab dulu ketika ayat ini turun, Al-Quran belum bentuk mushaf. Yang melihat seperti itu, belum bentuk mushaf, masih berserakan di kulit korma, di tulang binatang, di pelepah korma dan segala macam ya, di bebatuan-bebatuan gitu. Mulainya nanti ditagih, dibukukan, itu sesama Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab namanya upas tunan yang meninggal. Ya. Jadi zalika di sini bukan menunjukkan zalikal kitabu, bukan kitab itu gitu. Ya. Zalikal kitabu itu terjemahkan kitab ini. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata zalika itu untuk penghormatan. Ada juga ulama mengatakan itu untuk penghormatan. Ya kalau sesuatu yang dipegang itu kan nggak mulia ya, yang nggak disentuh itu kan mulia biasanya. Perempuan kan nggak boleh disentuh, muhrim ya, mulia. Muhrim itu berasal dari kata haram. Haram itu artinya haram itu mulia. Jadi tanah haram adalah tanah yang mulia. Ada satu tanah haram itu tanah yang mulia. Jadi Islam kenapa banyak nggak bolehnya? Karena itu orang mulia. Jadi kalau ada orang nanya, Pak, Islam kok banyak nggak bolehnya sih? Ya begitu orang mulia. Anak pangeran, anak raja itu banyak nggak bolehnya. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Karena orang mulia. Kalau orang nggak mau diatur tuh malah utang, temannya taksa. Jadi kalau ibu-ibu nanya kenapa ini banyak auratnya Pak? Keluar rumah harus izin suami. Karena ibu tuh orang mulia, nggak boleh sembarangan bergaul. Kalau nggak mau diatur orang utang. Makanya haram itu mulia. Ya, kenapa kita nggak boleh makan babi? Karena itu bukan makanan orang mulia. Kenapa kita nggak boleh makan tikus? Karena itu bukan makanan orang mulia. Itulah kata-kata haram. Zalikal kitab. Pernah juga orang liberal menggunakan teori komunikasi. Saya tulis dulu ya. Nanti kalau ada komunikasi sini deh. Dan tanda ya sekarang ini kalau ketika Allah itu kepada Jibril. Ini menggunakan komunikasi orang liberal. Maksudnya begini, dia menggunakan pesan berantai. Kalau manusia kita berikan pesan berantai, misalnya 10 mahasiswa, kita suruh berbaris, lalu kita kasih pesan depan, misalnya Mbak Ijah kalau ke pasar beli kambing gitu ya, kambingnya lari, Mbak Ijah jatuh misalnya gitu. Itu pasti nanti di belakang sudah hilang, berubah semuanya, malah Mbak Ijah hilang, kambing ketemu lagi gitu. Begitu juga Al-Quran orang berat. Jangan-jangan ada distorsi ayat ketika turun dari Allah kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu kan ada pesan berantai itu. Kata orang liberal, jangan-jangan Jibril salah paham terhadap Allah. Ini kata orang liberal ya, makanya saya ngomongkan seluruh dalil-dalil mereka. Nanti kita jawab dulu. Sebab nanti kita diserang terus dengan orang liberal. Orang liberal itu kan gila, ngomong sak penanya gitu loh. Oh nggak usah haji umroh ngapain? Uang duitnya gitu orang liberal ngomong.
kemarin ngomong di Republika di Armando. Tapi dia lupa 8,9 triliun orang Indonesia itu selalu liburan ke Eropa. Kapan itu yang kita persoalkan gitu. Haji umroh yang beda. Nah itu sesuai juga. Apalagi nanti muncul istilah Islam Nusantara, berbagai macam ya. Makanya saya ngomongkan karena saya banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Yang mengatakan bahwa jangan-jangan Jibril salah paham terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata yang diakhiri oleh akhiran an, misalnya Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Fan, Ridwan, itu biasanya maknanya sesuatu yang istimewa dalam tafsir. Misalnya Al-Quran bacaan yang istimewa, Ar-Rahman kasih sayang yang istimewa, Al-Fan ada aneh pengetahuan yang istimewa, Ridwan keriduan yang istimewa, hayawan kehidupan yang istimewa. Termasuk syaitan ada aneh ya, syaitan ada aneh tuh. Itu kejahatan yang luar biasa istimewa. Ada makanan Jogja bakwan. Kan istimewa ada di situ semuanya. Jibril tidak mungkin distorsi ayat. Kita jawab, kita nggak tahu. Kata orang yang berat, jangan-jangan Jibril salah paham terhadap firman Allah. Mungkin sholat gak wajib, Jibril salah paham. Kata mereka begitu. Disitulah Allah menjaga kemudian Al-Quran. Sebenarnya yang namanya malaikat itu adalah yang malu namanya malu, istilahnya mereka suci, tidak punya hawa nafsu. Kenapa mereka tidak punya hawa nafsu? Sebab kalau mereka punya hawa nafsu, pertama tugasnya berat, yang kedua kemampuannya tinggi. Mereka kalau diberikan hawa nafsu, itu nanti akan berpengaruh pada pekerjaannya. Bayangkan kalau mereka punya hawa nafsu, seperti manusia apa? Bisa emosi, bisa marah, bisa mereka yang bercabut nyawa ya. Dari Israel itu, ketika cabut nyawa suaminya, istrinya marah, kenapa suami saya sih gitu? Mereka nggak adil, tersinggung Israel, sekalian nanti aja kan. Saya berpikir kalau mereka punya hawa nafsu, yang paling repot itu mereka Israfil itu, yang jaga trompet kiamat itu. Udah beribu-ribu tahun, bermiliar tahun dia begini terus itu. Coba kalau dia punya hawa nafsu, ya Allah kapan sih kayak lama benar gitu. Malah ceritanya gini Bu, dia nanti iseng nyobain, bunyi nggak sih? Udah ribuan tahun mengganti bunyi nggak sih? Karena kita kan iseng kan bunyi nggak sih? Untuk mereka tidak punya hawa nafsu. Jibril juga begitu. Kalau Jibril pernah marah itu bukan karena beliau punya emosi, karena memori. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif 300 km dari Makkah, itu kan Rasulullah disakiti. Orang Quraisy sudah duluan ke Taif, memprovokasi orang Taif. Kata orang Quraisy, entar kalau yang namanya Muhammad datang ke sini, musir saja, bunuh saja, dia tukang sihir, tukang pemecah persatuan Arab, merusak agama kita. Benar, Rasulullah sampai di Taif diusir sama orang lain. Muhammad pergi dari sini, malah dilempar batu Rasulullah, sampai berdarah muka Rasulullah. Marah nggak Rasulullah? Itulah dari Rasulullah sabar yang luar biasa. Kalau saya dilempar batunya, saya kejar kita lempar itu. Begitu Rasulullah menghapus darah, Jibril datang. Muhammad, ini sudah kebangetan kata Jibril. Mereka harus dihukum. Itu bukan karena beliau emosi, karena beliau punya memori. Jibril itu adalah mengawal nabi-nabi dulu. 1240 nabi dalam tafsir ya. Tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Jumlah Rasul saya baca dalam tafsir Munir itu adalah 313 Rasul. Tidak ceritakan semua dalam Al-Quran. Jadi Jibril kalau sudah ada umat yang ingkar, dihancurkan sama Jibril. Ketika Rasulullah dilempar batu, memori Jibril main, ini sama kejadian sama Yahudi yang dihancurkan. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau kau izinkan, saya akan bunuh hidup di Taif. Saya timpakan ke mereka persis seperti orang. Apa jawab Rasulullah? Jangan ya Jibril. Biarlah mereka tidak beriman ke apa-apa. Mungkin nanti anaknya beriman, mungkin nanti cucunya beriman. Sabar Rasulullah. Saya ngebayang kalau saya ditawarin gitu mungkin mau kan. Oh ya Jibril, cari agak gede dikit. Cari. Jadi, nah ketika Jibril menyampaikan wahai kepada Rasulullah, itu pakai 3 cara. Ada yang langsung mubasyirah seperti Iqra. Ada yang seperti bunyi gharas lonceng ya. Ada seperti bunyi awan. Ya. Ini yang paling berat kata Rasulullah. Kita bunyi awan. Orang yang berat menyerang kita lagi.
Orang liberal itu senangnya gitu ya. Ya memang penghuni neraka ya. Orang munafik sama orang kafir itu nanti masuk neraka. Yang main ya. Jadi orang liberal itu yang main. Neraka. Al-kafiruna wal munafiquna ulaika sabunahum fi khalidun. Orang kafir dengan orang munafik sama nanti di neraka. Kekal di neraka. Ini kan main-main. Orang-orang jil itu hati-hati. Ente ngehak-ngehek di dunia silakan dulu. Biasanya ente teriak-teriak ya kayak itu. Mereka menyerang kita lagi. Kenapa ayat diturunkan tidak langsung? Kenapa harus bunyi lonceng dulu? Kenapa harus bunyi awan dulu? Rasulullah paham dari mana? Emang pernah pramuka? Mereka menyerang lagi seperti itu. Kita jawab. Waktu Rasulullah umur 5 tahun, Rasulullah kebetulan diatur oleh Allah ya. Ini konsep pendidikan juga yang harus kita pelajari dari sejarah hidup Rasulullah. Rasulullah itu dipisahkan dari orang tuanya yang masih kecil. Jadi ibunya ketika hamil 6 bulan Aminah, Abdullah meninggal. Ketika lahir, langsung beberapa hari kemudian, yang pertama menyusul Rasulullah adalah Su'aibah, budaknya Abdullah. Yang kedua Aminah, ketika nanti Halimah Sa'diyah. Jadi Rasulullah dipisahkan dari orang tua. Apa yang kita pelajari di sini? Segmentasi pendidikan kita, pesan dari Allah dalam Al-Quran ya, dari Rasulullah. Kalau bisa anak kita jangan dengan orang tua terus. Masukkan dia pesantren dan boarding school supaya dia pisah dengan orang tuanya. Ini pesan Allah dalam sirah Nabawi. Jadi kalau bisa anak kita tuh jangan dari SD, SMP, SMA sama orang tua, dia nggak mandiri. Pisahkan dia dari orang tua. Misalnya SMP masuk boarding school atau pesantren ya. Kita kan punya MTS di Bantul juga ada, di Prambanan dekat rumah saya juga ada. Pisahkan dari orang tua. Sudah kita pisahkan loh. Sebab kenapa? Orang tua itu memang karena perannya penting satu, kita tahu perannya penting itu. Karena orang tua Rasulullah belum beriman pada saat itu karena belum ada masa fatrah. Dalam Al-Quran ada masa fatrah. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sekitar 1.800 tahun. Nabi Isa dengan Rasulullah sekitar 500 sampai 600 tahun. Setelah Nabi Isa meninggal, itu namanya masa fatrah. Masa fatrah itu saya ya tidak diambil kewajiban. Baru Rasulullah diangkat dari Nabi ada kewajiban lagi. Jadi artinya apa? Karena orang tua punya peran penting. Oh bisa kan? Jadi bisa. Yang kedua, kenapa Rasulullah di Bani Sa'ad? Bani Sa'ad itu adalah jauh dari Mekah, kira-kira 150 kilo. Itu supaya Rasulullah dididik dengan budaya kampung, bahasanya halus. Ini bisa kita jadikan teori pendidikan. Berarti anak kita di umur golden age 10 tahun ke bawah jangan kuliah di kota. Nah, ini saya tangkap ya. Carilah sekolah-sekolah yang jauh gitu loh. Tapi dengan pelosok banget ya. Anak saya sekolahnya di pelosok banget gitu. Yang tempat pembuangan sampah akhir Babarsari. Ini sekolah anak saya, pembuangan sampah akhir. Keren kan? Karena saya tidak mau terlalu di kota aja. Saya belajar dari konsep tersebut supaya anak itu belajar bahasa yang halus, segala macam ini. Ketika bersama Halimah itu Sa'diyah, sebenarnya pertemuan Rasulullah dengan Halimah itu sangat dramatis ya. Suatu hari orang Bani Sa'ad itu memang kebiasaannya menyusukan anak orang Quraisy. Sebab zaman itu orang tua tidak biasa menyusukan anaknya. Mereka menyewa Bani Sa'ad, kalau bahasa kitanya mungkin kayak rental asli gitu deh. Jadi anak lahir diserahkan sama Bani Sa'ad. Ini saya udah. Lalu rombongan Bani Sa'ad itu berangkat ke Mekah. Kebetulan onta Halimah itu sakit. Onta nggak sakit aja jalannya pelan, apalagi sakit deh. Jalannya nengok gitu. Tapi onta itulah yang membawa Islam ke Australia. Tahun 1924 saya baca ceritanya dalam Australia itu. Orang Australia itu kan belum mengenal Islam. Gara-gara onta Islam masuk ke ini ke Australia. Jadi Australia itu kan burung pasir gitu. Mereka butuh kendaraan hewan yang bisa membawa barang. Ya apalagi kalau bukan onta kan. Akhirnya didatangkanlah 60 onta waktu itu. Setelah onta sampai di Australia, siapa yang bisa mengoperasikan? Nah, akhirnya datang lagi orang-orang Arab gitu ya. Nah, dari situlah mulai Arab datang, berkembang, nikah berkembang, akhirnya Islam masuk ke Australia. Kembali ke cerita Halimah. Halimah ditinggal rombongan. Mungkin saya kalau kita dari Wonosari ke Jogja ya, ditinggal rombongan. Karena otanya sakit, jalannya pelan. Begitu Halimah sampai di Mekah, saudaranya udah balik pulang. Halimah, kami sudah pulang ya, kami sudah dapat anak susuan. Ya deh kata Halimah, saya masih di sini. 3 hari Halimah di Mekah tidak ada yang mendekat satupun. Kalau saya kita ditaruh meja, dicari anak susuan gitu masih saya biasa gitu.
Karena sudah diambil semua sama saudaranya. Ketinggalan Muhammad kecil pada saat itu Rasulullah. Abdul Muthalib datang kepada Aminah, Mbak, mau nggak menyusukan cucu saya? Namanya Muhammad. Tapi dia nggak yatim. Kepikiran sama suami Halimah, orang susah gitu, nggak yatim ya. Akhirnya kata Halimah, Mas, karena kita sudah 3 hari di sini, perbekalan kita sudah habis, ATM sudah dikuras, segala macam sudah ada. Bagaimana kalau saya salingkan bayinya dulu? Oke, besok saya bawa, kata Abdul Muthalib. Dibawalah Muhammad kecil menghadap Aminah. Begitu digendong sama Halimah Sa'diyah, aura Nabi muncul. Langsung Halimah suka dalam tanda hati, jatuh hati lah kepada Muhammad kecil. Wah, beda sekali bayi ini. Ketika digendong pertama gitu. Apa kata Aminah? Halimah, oke deh, saya terima. Begitu kata-kata terima muncul, langsung mukjizat terjadi. Apa? Onta Halimah yang tadi sakit ternyata langsung sembuh gitu. Bahkan jalannya kencang gitu. Bisa nyari saudaranya sudah sampai di Piungan. Sudah di luar negara. Salib sama Halimah. Karena sampai saudaranya kaget. Halimah onta itu kan tadi sakit kok bisa nyali gitu. Tidak tahu kan Halimah. Sampai Halimah di rumah, Rasulullah punya 8 saudara siswanya. Dari situlah muncul hukum rotoan. Kalau kita menyusu kepada seorang perempuan di bawah 2 tahun lebih daripada 3 kali isapan, menjadi ibu kita. Jadi adik-adik tolong nanti iseng nanya sama ibu di rumah ya, Bu, pernah nggak saya menyusu saya daripada ibu waktu kecil? Oh pernah, sama ibu Wahyu misalnya gitu ya. Cari ibu Wahyu sekarang di mana? Pelajari anaknya, jangan nikah dengan anaknya. Itu hukum rotoah dalam Islam. Ada teman saya dosen, namanya Bu M. Kita inisial aja, kecuali orang liberal kita sebutin nama. Dia pada tahu. Dia senang karena dia suku saya kasih. Dia sering main ke Sarjito pagi-pagi sebelum ngajar. Menyusukan anak orang tahu gimana gitu. Yang ibunya nggak keluar asinya, dia susukan. Bagi itu nggak masalah bagus, tapi kalau disapa. Sebab nanti anak ibu nggak boleh menikah, anak dia nggak boleh menikah dengan ibu atau anak ibu keturunan gitu. Kemarin cerita, setelah Aminah sampai di rumah, anak 4 berlari. Ibu, Muhammad dibawa oleh orang, lalu dibelah dadanya. Nah, pembelahan dada inilah dimaksud oleh Islam. Rasulullah dimasukkan sebuah alat gaib ya, untuk menerima sinyal. Ketika Al-Quran turun dalam bentuk bunyi lonceng atau awal, itu Quran. Pada Rasulullah ketika berbaring di pangkuan Siti Aisyah, Aisyah lagi haid. Dari situ ulama mengambil hukum boleh kita baca Quran di tempat-tempat yang kurang bersih ya. Lalu turun apa kata Aisyah, sampai Rasulullah berkeringat di musim dingin. Begitu Qurannya wahyu itu. Makanya kalau kita nggak mentazim Al-Quran, keliru juga itu Qurannya wahyu. Ya, sampai Rasulullah berguru, apa kata Rasul? Ada apa suamiku? Wahyu turun. Hanya Rasulullah tadi. Dan beliau bisa menerjemahkan ayat ini turun. Tolong teruskan di sini. Itu namanya ceritanya dari komunikasi, tapi kita tahu salah kalau liberal mengatakan kalau Jibril mendistorsi ayat. Sebab mereka itu sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam ini. Kalau ada mengatakan ragu, berarti itu salah gitu. Karena Quran sendiri mengatakan di awal ayat Allah sudah mengklaim la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadi orang beriman beda dengan orang munafik ya. Kita sering membahas bahwa dalam Al-Quran itu ada 3 surat, Al-Mu'minun, Al-Kafirun, Al-Munafiqun. Itu tidak pernah habis sampai akhir zaman. Orang kafir ada terus. Kalau mereka nggak ada nanti nggak seru ya. Nanti siapa yang isi neraka gitu. Masa neraka kosongan kali itu. Tapi menurut saya ini bahasa tidak. Orang munafik juga ada terus, nggak bisa hilang. Mungkin kalau boleh afsar agama nanti meninggal, mungkin nanti ada Musid Ghazali. Zuhair Bisrawi meninggal, ada mungkin anak yang melanjutkan. Atau Musdan Mulia meninggal, mungkin ada lagi melanjutkan gitu. Bukannya kan terus ada ini, kita bicara bahasa akidah, bukan bahasa syariah. Memang Allah dalam Al-Quran disebutkan seperti itu gitu. Jadi tidak ada keraguan. Nah orang-orang liberal yang mengatakan banyak keraguan dalam Al-Quran. Kalau kita samina wa ta'na, apapun kata Quran, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, samina wa ta'na. Nggak boleh kita protes kepada Al-Quran. Nah orang feminis liberal yang banyak mengajarkan ini, contohnya Musdah Mulia, saya sebutin namanya. Islam nggak adil. Apalagi kami perempuan selalu didiskriminasi oleh Islam.
kami auranya banyak banget, laki-laki kok enggak. Ini biasanya orang Madura begitu. Laki-laki boleh poligami, kami enggak boleh poliandri. Seperti itu ya. Suami istri kalau bercerai, laki-laki suaminya boleh besok nikah langsung, kami kok nunggu 3 bulan dulu gitu biar nggak pasang iddah ya. Laki-laki enak banget sih itu. Hari ini cerai besok boleh nikah. Maka kawasan kuda siapa ya? Jam 8 cerai, jam 11 boleh nikah? Boleh, hari itu juga langsung. Kami kok nggak bisa. Artinya mereka menuntut ini Islam adil. Kalau Islam adil siapa yang adil sebenarnya? Laki-laki harus juga pasang iddah. Kita dikasih masa iddah 3 bulan. Oh jangan ngarang hukum sebenarnya. Mendingan kita cari hikmah. Kalau kita bertanya kepada Allah, tapi mencari hikmah itu orang mukmin sejati. Apa hikmahnya kira-kira 3 bulan? Kenapa kira-kira 3 bulan dulu? Kalau hamil dan tidak, nggak perlu 3 bulan tuh, 1 jam bisa tuh. Orang hamil dan tidak itu saya katakan dalam 1 jam. Banyak makna di balik itu yang kita masih cari. Salah satunya saya temukan apa? Supaya bisa berkumpul lagi suami istri. Biasanya orang bercerai itu menjauh ya, lagi marah apalagi nggak marah. Biasanya marah, nggak tahu lagi baik-baik cerai itu. Minum teh sore hari, cerai ayo bang. Oh nggak. Nah setelah marahnya turun, inilah Allah kan Allah menciptakan kita, Allah menentukan kita daripada kita mengadir kita. Setelah emosi kita turun, seminggu kemudian setan kan udah pergi, barulah ingat lagi kebahagiaan bersama. Ya, rasa rindu. Oh, istri saya memang saya cerewet sih, maunya yang dari. Tapi orang penyayang. Istri juga ingat suami, walaupun agak emosional, tapi kan mereka sama keluarga. Timbul kenangan berdua lagi. Pernah dulu ketika awal nikah masih susah, seperti saya deh. Jadi awal nikah itu susah sampai sekarang. Dulu awal nikah itu saya nggak punya kasur di kampek gitu loh. Bulan madu sebulan kakak punya piring 6 beda semua, kena hadiahnya sore. Itu dulu saya pertama nikah. Wah, ini bukan karang-karang deh. Ini Ustaz Tantowi tahu banget perjalanan hidup saya. Nggak punya kasur, 6 bulan setelah nikah baru kamu bisa beli kasur. Itu pun kasur ini ya, kampas ya, yang dulu sebulan mahal. Dan sekarang masih kasur kampas, udah kebiasaan. Saya cerita apa lagi? Ingat kenangan berdua. Bisa berdua dulu ketika susah, senang. Pernah sepayung waktu hujan berdua, misalnya. Pernah sama-sama dikejar Satpol PP berdua. Jadi ngomong aja gitu. Lalu timbullah kenangan berdua, timbul rasa rindu. Kalau perempuan tidak harus setelah cerai nikah dengan laki-laki lain walaupun nggak hamil ya. Ketika mereka ingin kembali bersama, tertutup kan nggak bisa. Tapi kalau laki-laki, walaupun 3 hari kemudian menikah dengan perempuan lain, ketika ingin kembali ke perempuan pertama, bisa nggak? Bisa, jangan poligami. Kan itu dia antara hikmah kalau poligami gitu. Kalau mau masih sayang masih cinta, rujuknya. Bahkan kalau Abu Hanifah rujuknya nggak perlu pakai akad. Kalau Syafi'i pakai akad dong. Dek, saya rujuk ke kamu. Hanafi nggak perlu datang ke rumah istri, ngajak istri ke kamar, berhubungan itu sudah rujuk kata Abu Hanifah ya. Tapi saya dalam hal ini mungkin lebih setuju dengan Syafi'i ya. Jadi harus ada akad dulu. Tapi setelah menikah 3 bulan, setelah habis masa iddah, pengen rujuk, nikah, akad baru nggak bisa. Menikah masa iddah diberikan Allah. Kalau masih saya masih cinta, coba pikir 3 bulan. Biasanya sampai 3 bulan, sebulan udah pada bengong. Suaminya bengong pikirin bro gitu. Ingat kenangan berdua dulu ya. Istri juga bengong pikir sungai. Biasanya seperti itu. Jadi tugas kita orang beriman. Apapun yang diberikan Allah, walaupun kita mampu, kadang-kadang butuh pemahaman itu bertahun-tahun. Misalnya, kenapa sih Siti Hajar kalau nikah sama Nabi Ibrahim? Kita kan baru tahu sekarang hikmahnya, karena itu manasik haji, Zamzam. Dan dulu kita nggak bisa berpikir, kenapa ayah saya dipanggil waktu kecil, adik masih kecil-kecil. Sekarang ada hikmahnya. Allah tuh maha hikmah, memberikan hikmah oleh cuma di kadang-kadang otak kita tuh butuh waktu untuk menolak itu. Misalnya kenapa anak saya kemarin ditabrak motor, misalnya anak saya kan pernah ditabrak motor ya. Kenapa gitu? Setiap kejadian di muka bumi tidak terjadi kecuali zina. Dan itu punya hikmah Allah. Dan Allah yang mengatur kehidupan dalam akidah ya. Kemarin HP saya hilang, ya, di rumah sakit, pas istri saya melahirkan, anak saya 4 tuh ya, perempuan semua.
Katanya saya nggak ngambil KB, padahal saya ngambil program KB, tapi namanya 2 paket ya. Satu paket kan 2 anak cukup, saya ngambil 2, 4 anak cukup. Tapi saya hilang 3 karena malam itu ketiduran, karena istri paginya mau sesar nih. Istri saya pan-pannya sesar loh, kendal ya. Nah, istri saya tuh kecil-kecil cilik-cilik sesar loh. 4 kali. Makanya saya kasih hadiah HP paginya, Dede semangat gitu. Yang mana diambil orang? Pasti ada yang sengaja saya suruh beli HP baru. Jadi kalau kita pikir aturan Allah sangat luar biasa loh. Jangan kita ngeluh sama Allah. Ban motor kita gembos, itu rezekinya tambah ban. Kita sudah rajin gosok gigi, pelihara gigi, tetap sakit rezekinya dokter gigi. Masa apa kuliah ada kasihan. Kalau kita kakak dulu ya, Allah kenapa misalnya HP saya hilang itu ya saya suruh beli HP. Dia toko HP juga dapat rezeki gitu. Allah luar biasa banget. Jadi kalau kita yakin, nanti kita baca orang bertakwa ya, yakin. Kata takwa itu sebenarnya kata yakin, takwa yakin, yakin. Kalau kita yakin dengan Allah, nggak perlu risau daripada ini. Misalnya ibu yakin dengan bangunan UHD ini, misalnya ini apa namanya ini smartphone ya, internet apa internet? Ini kan kuat insya Allah ya. Ini kan beton. Kita aman ngaji bisa sampai tidur kan. Tapi kalau misalnya UAD bilang hati-hati platformnya ya masih belum kuat, bisa ambruk tengah jalan ya. Kita kan nggak khawatir ya. Ngaji nggak apa ngaji nggak atas gitu. Kata porsinya kata UAD, maaf porsinya baunya ada rakuran ya. Gitu. Hati-hati aja dulu. Kita kan nggak tenang dulu. Kalau kita yakin dengan Allah, kenapa kita risau dalam kehidupan? Jodoh sudah dijamin Allah, kenapa kita khawatir? Rezeki dijamin Allah, kenapa kita khawatir? Yang kita khawatirkan sesuatu yang tidak dijamin. Siapa yang jamin kita masuk surga? Itu khawatiran kita. Masa semester 1 sudah bingung, Pak nanti kalau selesai kuliah kerja apa? Ya Allah masih semester 1 ente masih 4 tahun lagi, kalau mikirnya itu. Allah masih jamin kalau ente berusaha dan jodoh juga begitu. Jangan sekarang ente nyari jodoh sama saya. Ntar kalau sudah kerja, jodoh itu malah berkelas nanti datang. Kalau kita sudah sukses, jodoh berkelas. Sekarang abal-abal yang tidak apa itu. Ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi artinya, sini malah nggak ada, soalnya dia tidak. Lalu berarti hudan. Hudan itu sebenarnya kata-kata hudan. Jadi metodologi dari bahasa Arab ya. Metos, hudan, logos. Hudan itu petunjuk. Petunjuk itu ada beberapa tingkat. Pertama, petunjuk untuk seluruh makhluk itu prerogatif Allah. Yang kedua, petunjuk itu masuk Islam. Hidayah Islam itu juga prerogatif Allah. Kita nggak bisa memasakkan orang masuk Islam, nggak bisa. Rasulullah saja tidak bisa memasuk pamannya kepada Islam, Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sakit, Rasulullah datang kepada Abu Thalib, paman beliau. Apa kata Rasulullah? Pamanku, ucapkan syahadat. Ingat ya, syahadat merupakan rukun Islam. Jadi orang sebaik apapun nggak baca syahadat tidak ada Islam. Ini banyak orang liberal juga ngomong begitu. Yang penting kan hatinya Pak, kayak gitu ngomongnya. Banyak pendeta baik kok. Kenapa Allah tidak masukkan ke Islam? Yang nyara baik mana dia sama Abu Thalib? Saya pernah memarahi anak IM kan, waktu kajian di Klaten itu. Dia anak IM nanya nggak benar gitu. Padahal saya pembina IM. Dia nanya begini, Pak, ada pendeta di Kalasan, orangnya baik banget loh. Dia buka kos-kosan untuk putri. Nah ada beberapa yang kos itu muslimah. Itu kalau muslimahnya kebetulan keluar nggak pakai jilbab, dia tegur Pak. Kata mahasiswa tadi, kamu keluar kok nggak pakai jilbab? Kamu kan muslim pakai jilbab dong. Kan baik banget Pak itu. Masa nggak ada dispensasi buat dia Pak masuk surga itu? Marah saya memandangnya. Jangan berpikir begitu saja. Baik apa pendeta itu saya bilang? Baik mana daripada Abu Thalib? Abu Thalib itu membela Islam dengan harta darah dan nyawa saya bilang. Tapi tidak mengucapkan syahadat. Ya, jadi kan Romo bangun baik Pak, dia membangun kali Code, masa ada dispensasi semua kan? Ya Allah saya bilang, ini akidah nggak ada main-main, akidah tegas. Kafir neraka nggak ada urusannya ada syahadat. Kalau tulisan orang yang berkolbin, orang non jalan. Syahadat itu penting. Kesaksian juga. Kita sudah apa dulu Pak? Oh Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sakit,
sama Abu Jahal. Lah, meletup aja ente. Orang lebih serius. Tapi Rasulullah nggak marah. Memang terus jawab ya, sabar dalam berdakwah luar biasa. Perlu kita belajar kesabaran kepada Rasulullah. Paling gitu. Abu Talib gimana? 2 kali Rasulullah, amanku, ucapkan syahadat, ikuti saya saudara Rasulullah. Jangan tolek kata Abu Jahal. Jangan tolek. Kalau saya kan sudah keluar orang di situ. Ketiga kalinya, paman, ucapkan syahadat. Malah Abu Talib bersyair pada saat itu. Kata Abu Talib, laqad alimtu anna dina Muhammad khairul hadiyah. Saya tahu agama Muhammad itu agama paling bagus, kata Abu Talib. Laula malamatu wa hadzaru la wajadtani bizalika sam'an mubina. Kalau saya tidak takut diejek sama kamu saya, dari dulu saya sudah masuk Islam. Meninggal Abu Talib tanpa syahadat, menangis Rasulullah. Turun Jibril, hapus serba kamu, kata Jibril. Innaka lam tahdi man akhbarta wa mughayyiran man yasha. Kau tidak berhak memberikan petunjuk kepada orang, Allah yang memberikan petunjuk. Malam hari Rasulullah berdoa, ya Allah, ampuni paman saya. Turun lagi Jibril, kata Jibril, atau ayat 40. Maka nabiin ayat astaghfirul musyrikin. Gak pantas seorang nabi minta ampun untuk orang musyrik. Padahal paman tercinta ya. Akidah begitu hubungannya, gak ada darah-darahan. Ya. Padahal nabi dibesarkan oleh Abu Talib, dibesarkan, dididik segala macam, didikan oleh Muhammad Hijab. Tapi yang nggak baca syahadat ya nggak boleh Rasulullah mendoakan. Kita nggak boleh mendoakan. Yang mendoakan maksudnya ampunan ya, astagfirullah itu kan ampun sebenarnya. Maka nabi-nabi yang astagfirullah musyrik enggak. Maka sama nabi minta ampun untuk orang musyrik, mengampuni minta ampun untuk orang musyrik. Tapi kayaknya seperti maaf ya, ini pemahaman saya. Kayaknya doa Rasulullah didengar Allah juga mungkin. Abu Talib tetap masuk neraka, tapi azabnya paling ringan ya. Dalam riwayat azabnya adalah pakai sendal. Begitu sendal dilepas, aman. Begitu dipakai, wah kasih luar biasa. Sampai darah mendidih, sampai otak tuh kayak pukul. Dari situ saya bisa mengambil sebuah cerita, sebuah hukum. Bahwa di neraka itu tidak selamanya orang itu diazab, ada istirahatnya juga. Makanya kita tidak boleh makruh duduk seperti ini. Nah, saya duduk yang bertolak ke belakang itu loh. Masih apa? Ini harus dicontohkan ya. Mungkin dulu begini orang yang tangan ke belakang itu. Saya takut jatuh ya. Enak banget gitu ya. Makruh bukan haram ya. Itu makruh bukan haram. Kenapa? Saya baca dalam sebuah buku. Itu dan rupanya duduknya ahli neraka ketika istirahat azab. Jadi orang neraka itu gak diazab terus istirahat, kingdom istirahat. Nah, mereka duduknya begitu, sambil ngobrol ya sama temannya. Lu diapain tadi gitu? Mungkin makruh ya. Duduk Rasulullah itu duduk yang iktiraf ya, yang memeluk lutut itu ya. Tapi makruh kalau hari Jumat. Saya perhatikan ulama-ulama Saudi. Itu mereka depan Ka'bah sampai meningkatkan kayak diromnya ke lutut itu, goyang-goyang depan Ka'bah. Gitu. Saya sudah coba ya. Dulu kan perut saya belum sebesar ini, jadi enak. Sekarang nggak susah ya. Abu Talib, udah dia mutakin, maksudnya biasa kalau nanti nggak bisa tafsir nanti kita minggu depan ya, bulan depan ya. Mutakin itu adalah udah dia mutakin. Dalam ayat lain, Allah juga firman udah linas. Jadi aku lakukan bukan hanya untuk mutakin. Untuk orang mutakin di awal, sebab sekolah menunjukkan ciri orang mutakin. Udah linas untuk manusia juga ada kok. Manusia lain yang harus. Maka banyak orang masuk Islam sekarang karena mempelajari Al-Quran ya. Saya lagi ngumpulin cerita sebenarnya. Misalnya ada orang masuk Islam dari Jerman kalau tidak salah, gara-gara sudah Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Qad isa'atu wa syaqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan sudah terbelah. Dia heran, kok bisa-bisanya Allah mengatakan bulan sudah terbelah? Kapan terbelahnya bulan gitu loh. Kalau bulan terbelah kan kacau cuaca. Kok bisa Al-Quran kita umat Islam itu mengatakan bulan sudah terbelah? Dipelajari. Pernah nggak bulan terbelah? Kata di zaman Rasulullah pernah bulan dibelah Rasulullah ketika berjauh dengan Muhammad. Muhammad kau punya apa? Mujizat. Kau apa kata Rasulullah? Lagi purnama. Bisa nggak kau belah bulan itu? Aneh kan permintaan Rasulullah. Jaminannya apa kata Rasulullah? Saya akan beriman setelah kau belah bulan itu. Rasulullah berdoa Allah. Mujizat kejadian luar biasa di luar dimensi kemanusiaannya. Tapi ingat, mukjizat 3 saatnya dalam tafsir Al-Munir. 1, murni pemberian daripada Allah.
Nabi itu nggak tahu yang gaib kecuali dikasih tahu. Nabi itu juga manusia biasa. Nabi Musa ketika melempar tongkat jadi ular. Tahu nggak Nabi Musa? Nah, Nabi Musa juga takut kok jadi ular. Nabi tidak terlibat kecuali dikasih tahu. Ingat ya, layak Allah tidak tahu kecuali yang diberitahu kepada. Pertama, mukjizat tidak bisa diminta, murni dari Allah. Biasanya diberikan dalam kondisi terdesak. Darurat, Nabi Musa membelah lautan. Yang kedua, mukjizat tidak bisa diulang. Nabi Ibrahim cuma sekali tidak mempan dibakar api. Dalam kasih mulia saya bacakan dua bahasa tadi. Beliau dipanggil Allah beberapa bulan yang lalu ya. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dari Syria. Tafsir juga terakhir tafsir Al-Munir, fikih Islam Adillah Yusuf di mana kamu beliau. Indonesia sering baru tahun 1 tahun yang lalu ke Indonesia juga beliau. Satu-satunya ulama yang internasional yang dimiliki oleh Sunni itu adalah Wahbah Zuhaili. Beliau selalu berdebat dengan orang-orang liberal seperti Akun. Pernah beliau disuruhi buku Akun itu apa? Akhlil Arab buku Akun. Buku Muhammad Akun yang orang liberal udah meninggal itu. Liberalnya dari Arab Saudi gitu. Bukunya kan mengkritik Al-Quran. Akun itu mengkritik Al-Quran. Al-Quran mengkritik gitu. Apa kata Syekh Wahbah Zuhaili? Saya sudah baca buku Akun. Semuanya salah. Cuma satu yang benar itu tulis apa? Nulis namanya tol. Cara dia menghina. Bukunya salah semua isinya. Cuma satu yang benar itu apa? Namanya. Nggak mungkin nulis nama salah. Itu cara beliau. Yang kedua, mukjizat tidak bisa diulang. Nabi Ibrahim cuma sekali dibandingkan tapi kalau udah loncat lagi, hangus. Nabi Musa cuma sekali membelah lautan. Kalau bisa lagi, sihir. Kalau Nabi Musa bisa, kalau Nabi Musa banyak. Tolong dibelahin dong dari surga sampai sekali kami mau akbar gitu. Kalau Nabi Musa bisa. Jadi kalau kita diberikan Allah kejadian luar biasa, maukah ya? Ilhas itu jangan diulang. Misalnya kita mau pengajian nih ke Islamic Center, saya dari rumah dari jam 5:10 itu jalan kosong. Langsung bilang, misalnya kita tabrakan sama mobil hijau, hijaunya hancur kita nggak apa-apa itu mungkin sekali jangan diulang. Coba sama truk gitu jangan. Sekali Allah memberikan sekali. Dan ketiga, mukjizat tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari jangan dinasikan. Sebab itu ada dimensi kemanusiaan. Maksudnya dipelajari misalnya Rasulullah punya mukjizat banyak. Seperti Nabi Musa membelah lautan. Gimana caranya membelah lautan? Mau gampang kalau Nabi Musa puasa 40 hari cari rumah-rumah semut gitu ya, itu udah sihir. Tidak bisa kita jadi luar biasa. Kita adalah manusia. Belajar ilmu kebal aja ya Rasulullah kalau dibaca aja luka. Ya. Belajar dari Rasulullah. Dimensi kemanusiaan. Misalnya kalau depan saya ini kolam renang, misalnya depan saya ini kolam renang, lalu saya jalan di atas kolam renang, tenggelam, tenggelam itu dimensi manusia. Kalau bisa jalan itu bukan dimensi manusia dan itu sihir, ya, jin. Saya kalau dibaca orang luka, Rasulullah dibaca luka. Jadi kalau kebal itu bukan dimensi manusia, jadi ya, ini jebakan setan seperti itu. Rasulullah luka, belajar. Rasulullah kenapa Nabi itu dari golongan manusia? Jadi bisa kita contoh. Jadi kita nggak usah susah-susah mencari contoh. Contohlah Rasulullah. Beliau kalau anak meninggal beliau nangis, jadi nggak apa-apa nangis biasa. Tapi jangan protes sama Allah. Lalu kenapa sih anak saya? Kenapa nggak Nabi aja? Kalau kita belajar haji itu, Pak Bapak Ibu ya. Oh sekarang ada duka di Mekah ya. Keren jatuh. Indonesia katanya enam yang meninggal tadi malam selasa terakhir. Semoga Husnul Khotimah ya. Mereka sudah niat haji. Malah kata ulama, niat itu lebih baik daripada amal. Sebab orang berniat haji itu kan masih ikhlas. Meninggal sudah dapat pahala satu. Kalau dia haji belum tentu ikhlas, mungkin ada pengen panggil haji gitu ya. Gak cepat lah hanya mendingan niat meninggal. Kata ulama segitu. Ya, kenapa haji itu sebenarnya kronologis perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah Ibrahim Ismail, Safa Marwah Hajar Ismail, Jumroh Ismail. Kenapa tiap tahun diabadikan Allah dalam perjalanan haji? Satu hikmahnya, Rasulullah nggak egois. Seandainya Rasulullah egois, beliau bilang sama Allah, kenapa haji itu nggak sejarah hidup saya? Gitu. Jadi nanti jemaah disuruh jalan kaki dari Mekah Madinah gitu ya. Rasulullah nggak egois. Kita dalam perjuangan dakwah tidak boleh egois. Salah satunya apa? Contoh Rasulullah. Kenapa haji itu perjalanan hidup Nabi Ibrahim? Padahal kan saya membawa Islam ke Timur Tengah. Contoh Ahmad Dahlan, beliau memberi nama perserikatan ini adalah bukan Dahlaniyah.
Sekarang kan sebenarnya pakai ini center misalnya, namanya di center gitu, biar namanya terkenal. Orang dulu kan Muhammadiyah, sebenarnya namanya dahannya biar orang kenal terus dahan gitu. Tapi begitulah orang dulu ikhlasnya dalam diri sebuah perjuangan dakwah. Nggak pengen namanya dikenal. Nulis buku ya, bisa baca dalam sejarah Irak itu. Ulama dulu kalau nulis buku itu setelah ditulis langsung ditaruh di atas kayu, dibawa ke sungai Tigris Irak itu. Ya Allah, kalau ini saya tulis ikhlas sebarkan ke manusia. Tapi kalau tidak ikhlas hanya kena royalti, nama besar, tenggelamkan dia di dasar sungai. Begitu orang dulu ikhlas luar biasa. Bukan karena royalti dia dapat duit, biar karena dikenal nulis buku, biar karena pangkat segala macamnya. Ikhlas itu memang apa ya, gampang kita ucapkan, tapi memang mempraktikkan sulit. Ikhlas itu dari kata-kata faluso, faluso itu artinya batu licin. Saya punya anak laki Bu ya, ini batu licin, faluso itu batu licin. Nah, bedanya apa? Nifkun itu lubang kecil, makanya munafik itu kan lubang kecil sebenarnya. Ada fikulu bikin marodun, dalam hati mereka itu ada lubang kecil sebenarnya. Jadi nggak utuh imannya kepada orang liberal, sekularisme, pluralisme itu nggak utuh. Licin itu tidak akan keinginan sendiri daripada Allah. Haji karena Allah. Nah, ciri orang ikhlas yang paling gampang itu adalah semakin tersembunyi ibadahnya dari manusia, dia semakin sempurna, itu orang ikhlas. Kalau depan orang dia sholat, contoh Rasulullah kalau jadi imam, Sabi Ismail Robika itu sudah paling panjang. Di belakang satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, satu rakaat. Kita kan terbalik, depan orang kita panjang, di rumah inat-inat gitu. Beda. Kalau Rasulullah bilang, orang ikhlas itu semakin tersembunyi dari mata manusia, semakin sempurna ibadah Tuhan. Ya. Bukan depan orang kita gagah-gagahan, depan santai aja gitu. Orang yang seperti itu. Udah dari mutakin itu ciri-ciri orang bertakwa. Mutakin tadi yakin ya. Takwa itu banyak definisi takwa ya. Abdurrahman bin Auf pernah nanya kepada Rasulullah, kepada Umar bin Khattab. Umar nanya saudara, wahai Abdullah, menurut kamu takwa itu apa? Apa kata Abdurrahman? Umar, kalau kau berjalan di banyak duri, kau ngapain? Hati-hati dong kata Umar. Itulah takwa, hati-hati. Jadi orang takwa itu sebelum tangannya mengayuh, dia sudah berpikir Allah itu apa? Sebelum kakinya melangkah, Allah itu apa enggak? Itu jalan enggak? Itu namanya takwa. Sebelum mata melihat, sebelum hidung mencium, bahkan ulama dulu dia punya kambing. Sebelum sampai ke tanah dia miliki, itu dikasih tutup mulut loh kambingnya. Berangus kalau dia ngomong. Biar nggak makan rumput orang itu. Begitu hati-hatinya orang dulu ya. Jangankan fisik, ulama dulu saya temukan dalam kitab ulama itu. Sampai khayalan saja tidak mau melanggar perintah Allah. Padahal khayalan tidak berdosa loh ya. Misalnya kita berhayal, coba lihat Bapak Ibu berhayal enggak gitu ya. Misalnya jadi juri ekstraktor, enak juga kali ya. Ulama dulu itu saja mereka nggak mau berhayal saja, nggak mau melanggar perintah Allah. Kita berhayal jadi ini, jadi itu, jadi aktor, jadi ini, jadi itu. Kan nggak berdosa kita berhayal pikir soal. Ulama dulu itu saja mereka hindari. Apalagi dengan fisik tangan segala macam. Mereka sebenarnya ini luar itu apa? Kalau itu lakukan enggak? Itulah namanya takwa kata beliau. Sebelum hati-hati, hati-hati itu bagus sekali. Ulama dulu kalau mau makan, ini halal makan ya. Ahmad bin Hanbal pernah diundang oleh muridnya ke rumah. Terus sampai jam berapa sih? Lanjut ya, baru satu ayat gitu. Kita baca dari 5. Ahmad bin Hanbal pernah diundang ke rumah oleh muridnya. Lalu disuguhi makanan kambing. Ulama dulu kan kalau makan sesuatu kalau nggak halal atau makan dulu. Begitu dipunya sama Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i, nggak bisa ditolong gitu loh. Saya baca dalam manaqib hidup beliau. Nggak bisa ditolong gitu loh, nggak bisa ditolong gitu loh. Coba lagi nggak bisa lagi masuk. Jadi makan kesini yang menjaga beliau akhirnya. Panggil muridnya sini kata beliau. Ini kambing dari mana sih asalnya? Kayaknya halalnya nggak full deh. Ente colong enggak? Iya, saya beli kok. Bayar nggak? Bayar. Nggak bisa ditolong gitu. Halal kok. Beli sama siapa? Sama tetangga. Halal kok ketemu kok nggak bisa ditolong ya? Beli sama istri apa sama suami? Suaminya nggak ada, beli sama istrinya.
halal. Istrinya izin nggak sama suami? Enggak, itu doang. Istri menjual tapi nggak izin suami, nggak bisa menelan makanan itu. Sampai begitu menjaga makanan halal, maka istri yang menjaga. Jadi memang saya udah kita nggak usah terpengaruh liberalisme. Istri saudaranya adalah di suami. Seperti kita di zaman Rasulullah pernah ada seorang perempuan dibilang sama suaminya, "Dek, kamu nggak boleh keluar rumah sampai saya pulang kerja." Pulangnya kapan masih nggak tahu, nggak ada jam kerja dong. Oke lah. Istrinya betul-betul taat kepada suami, nggak mau keluar rumah. Ujian Allah datang, ibunya sakit, datanglah utusan, "Dek, ibu kamu sakit loh, tolong dijenguk." Pengen sih, tapi saya nggak boleh keluar sama suami dari rumah. Bayangkan, karena zaman dulu belum ada WA ya. Kalau ada kan, "Mas, ibu sakit boleh nggak?" Ya boleh dong, ya. Ceritanya berlanjut, ibunya meninggal. Ibu kamu meninggal, apa nggak pengen mandi? Pengen, tapi saya nggak boleh keluar rumah sama suami. Begitu mau dimakamkan, ibu kamu mau dimakamkan, masa kalian lihat wajahnya terakhir? Pengen, tapi nggak boleh keluar sama suami. Akhirnya luar biasa. Setelah dimakamkan, orang cerita sama Rasulullah. Rasulullah berkata banget, masa ibunya duduk sama Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalian tahu nggak Rasulullah? Ibu yang dimakamkan itu dosanya dia punya, dapat maghfirah wal rahmah dari Allah. Kenapa? Punya anak yang sangat soleh. Jadi itu bisa kita ambil kesimpulannya. Setelah Allah, suami baru orang tua. Jadi nggak mau keluar rumah. Luar biasa. Kecuali darurat ya. Misalnya gempa, dia lari deh, nggak boleh keluar sama suaminya. Rumahnya terbakar, terbakar, nggak boleh keluar sama. Aku semuanya. Ya ini mungkin saya ya. Jadi memang dari istri itu dari seperti kuda dari lembut kaki. Yang mana seperti itu. Ayo sampai lagi deh, maaf ya. Kita jauh ke sini ya. Minggu itu kan. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Al-Quran biasanya menafsirkan ayat dulu. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Karena Allah tahu orang liberal juga main sini. Orang liberal itu kan aneh Pak, mempermainkan vokabulari. Misalnya takwa itu apa sih? Nah, tanya orang liberal, takwa itu apa? Oh, macam-macam jawabannya. Takwa itu kalau kita menerima perbedaan gitu. Iman itu kalau kita tidak yakin dengan agama kita sendiri yang benar. Itu kan mempermainkan vokabulari. Makanya Allah jaga dengan cara seperti ini. Apa itu takwa? Allazina, itu ciri-cirinya. Biar nggak main-main. Apalagi sekarang Islam Nusantara ya, saya mau pelajari terus karena saya memang senang bergaul dengan orang liberal itu. Saya senang lihat wajah sesat itu. Ya saya ingin melihat jurusnya apa. Kita kan musuh itu harus dideketin. Ya kita tahu serangannya apa, kita bisa mempersiapkan diri. Caranya apa? Mereka coba menanamkan anti Arab. Islam Nusantara jangan pakai Arab deh. Gitu. Padahal intinya mereka anti Islam bahasa ya. Sebab saya lihat orang-orangnya itu juga ulir di dalam, ada bermando di dalam. Lalu saya gimana nggak curiga sama saudara? Saya disalahkan sama teman. Ini kok anti saya sama Islam Nusantara? Ya gimana nggak anti? Saya bilang orangnya itu juga kok di dalam orang liberal itu. Bagi saya mereka cuma ganti jubah doang. Konsepnya itu, teorinya itu sama aja. Dia kan di ujung-ujungnya. Sampai mereka mengatakan jilbab itu budaya Arab, bukan budaya kita. Ini ngomong ke saya langsung orangnya. Bayangkan, apa nggak saya nggak bergetar dengan begitu? Berarti itu bukan anti Arab, anti Islam dong. Sebab jilbab itu bukan budaya Arab. Kata mereka jilbab itu budaya Arab, bukan budaya kita. Sampai mereka ngomong gitu loh. Lalu gimana saya nggak curiga sama Islam Nusantara? Saya ingin mencegah agama Allah sebenarnya. Ujungnya nanti bahkan sholat pun nih, mereka sudah berani mengkritik sholat di depan saya tuh, ngomong langsung. Jadi memang manusia begitu semuanya. Sholat itu adalah budaya ortodok. Dia bilang ortodok yang punya budaya sholat. Enggak kok sampai begitu memang. Itulah orang-orang liberal itu sebenarnya ingin menghilangkan Islam dari kita. Dengan cara-cara dulu mereka pakai jil, jaringan Islam liberal, difatwakan haram sama MUI, mereka bilang masa ganti lagi Islam moderat, Islam inklusif, nggak laku juga. Coba ganti jumlah dari Islam Nusantara, mungkin aja laku, nggak laku juga. Saya bertanggung terus soalnya. Saya mau di mana-mana itu sekarang kami. Ya, nggak di apa. Pokoknya sebenarnya yakin. Saya setuju mungkin dengan Muslim Nusantara. Perkataan Profesor siapa? Imam Besar Mesir
Al Mustafanya. Beliau nggak setuju dengan istilah Islam. Beliau lebih setuju dengan istilah Muslim Nusantara. Kita Muslim dari hidup di Nusantara. Kalau ente anti luar, jangan hanya Arab dong. Islam itu bukan turun dari Arab, kata orang liberal. Islam turun dari Arab. Bukan dari Arab, dari Allah. Cuma pilih orang Arab. Kenapa Allah pilih orang Arab? Ada alasan yang tertentu, ada hikmah. Pertama, hafalannya kuat. Kalau Islam turun di Indonesia, mungkin laporan sudah hilang. Makanya Allah pilih orang Arab. Benar loh. Nggak sia-sia Allah memilih Mekah itu sebagai penerima Islam pertama. Kamu mungkin Allah sia-sia. Ada hikmah kita cari. Kenapa orang Arab percaya Allah menerima Islam pertama? Orang Arab tuh ya ada kelebihan daripada kita. Kita juga punya kelebihan orang lagi. Kita bisa beriman dengan Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah. Keren kan? Kata Rasulullah, nanti ada suatu umat yang tidak pernah melihat saya tapi iman lebih bagus daripada saya. Walaupun sahabat punya kedudukan yang mulia. Kalau kita bertemu dengan Rasulullah beriman, ya kita masih beriman. Melayu begitu gitu ya. Nah, kenapa orang Arab? Karena dia hafalannya kuat. Dan dengan hafalan ini untuk menjaga Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa hafizun dengan hafalan. Saya punya cerita ya. Saya ulangi ceritanya. Mahasiswa psikologi UAD, sekarang dia semester 7. Namanya A, maaf, dia dari Bangkawi itu. Kuliah sama saya semester yang lalu di kampus 1. Selesai kuliah, dia ngobrol sama saya. Pak, boleh ngobrol nggak? Ngobrol. Pak, saya mau alaf loh. Saya kan nggak tahu kalau dia mau alaf. Oh iya, dari mana dia? Dari Bangkawi itu. Terus ngobrol, satu keluarga sudah masuk Islam Pak, tapi nenek saya masih Katolik. Dia betul banget menarik saya. Makanya saya diumpetin di Jogja. Dalam dia diumpetin di UAD supaya tidak dicari neneknya terus. Neneknya pengen lari lagi ke Katolik gitu. Bahkan neneknya kadang curang. Kalau ada acara keluarga, neneknya sengaja masak pagi tapi nggak ngasih tahu gitu. Neneknya agak ini, agak Abu Jahal gitu. Saya Pak, dia masak pagi tapi nggak dikasih tahu gitu. Anaknya marah gitu, makanya dia kabur dari neneknya gitu. Dia cerita, Pak, kenapa saya tertarik kepada Islam dulu? Dia pernah nanya sama romonya. Ini pertanyaan bagus Pak. Kalau saya catat gitu. Sampai saya tulis. Dia nanya sama Romo. Romo itu pendeta ya. Romo, kenapa sih umat Islam banyak yang hafal kitab sucinya? Pertanyaan itu saja. Kenapa kita nggak banyak yang hafal gitu? Kan Injil itu nggak ada yang hafal, banyak yang hafal yang pendeta aja yang hafal gitu. Kan ada misalnya masa bapak dilewati Injil, nggak ada gitu. Lomba tapis Injil, nggak apa-apa ya, tapi apa? Ini misalnya pertanyaan sederhana ya, tapi disitulah kehebatan Al-Quran. Kenapa umat Islam banyak yang hafal kitab sucinya? Apa jawab Romonya? Romonya ingin menghina Al-Quran, tapi tanpa sengaja dia memuji Al-Quran. Apa kata Romonya? Kitab suci umat Islam itu mau nonton, itu aja dari dulu, Fatihah, Allah gitu. Berarti dia hanya sudah berat, berarti apa tidak ada perubahan kan? Dari dulu begitu-begitu aja kan? Kata begitu-begitu aja kan sebenarnya dari sini ya. Beda dengan Injil aja berubah Pak. Ibu-ibu bapak nanti kalau ke pasar luar, coba ketemu Alkitab 1800-an, 1900, 2000, itu beda-beda isinya. Karena mereka tidak, ini nggak cocok tidak, nah, kita tidak. Al-Quran tidak. Dengan itulah cara Allah menjaga kemuliaan Al-Quran. Hafalan. Itu alasan Allah memilih orang-orang menerima Islam pertama. Kenapa? Hafalan tidak bisa dirubah. Kalau laptop Pak hilang ilmu kita. Dokumentasi titipkan hilang. Kalau amal, goib ya. Siapa yang bisa merubah? Enggak, sama apa? Cerita apa sih? Dengan itu Allah menjaga kemuliaan Al-Quran. Kenapa? Ya hafalannya. Kemarin Ahmadiyah itu kan aliran sesat. Dia merubah Al-Quran. Dia tambah kata-kata min takwili, nggak ada minnya, ketahuan. Orang hafal miliaran orang jutaan yang hafal. Makanya nggak bisa dirubah Al-Quran. Apalagi dirubah itu inna hafal semua orang gitu. Nggak bisa dirubah. Coba aja berani. Buat asli, buat innal insa, pakai uang, nggak pakai uang tuh ya orang hafal semua. Makanya Al-Quran nahnu nazzalna dzikra wa hafizun. Kami menjaga dengan divisi. Apalagi sekarang Bu. Ibu target sama bapak ya, saya juga ikut ya. Satu keluarga kita, satu anak kita harus ada satu hafal Quran. Target ya, mau berjanji ya. Ibu punya, saya punya anak 4,
minimal satu dari anak kita harus ada yang surat. Saya mendoakan seluruh rumah minimal satu di Indonesia ada yang hafiz Quran. Di Afrika Selatan sudah begitu. Satu rumah minimal satu hafiz Quran. Gitu. Saya malah mendoakan 2019 presiden itu harus hafiz Quran. Soalnya dari semua unsur coba militer, pernah sosial, pernah pedagang, pernah apa aja gitu. Coba sekarang presiden itu ulama, habis Quran. Gubernur sudah 4 yang habis Quran ya. Karena kalau saya dulu di Kairo namanya Syekh Majdi, gubernur NTB, hafal 30 juz. Kalau gubernur kan enak gitu. Kemudian orang hafal Quran itu orang tuanya nanti juga ini. Walaupun kita sudah lewat, ya. Saya juga dulu karena kuliah di Timur Tengah hafal 8 juz, sekarang sudah belum lama. Anak kita hafal Quran, Allah nanti memuliakan kita di akhirat. Di pada masa kita dipanggil ke atas panggung, dimuliakan oleh Allah di seluruh manusia. Bahkan diberikan mahkota oleh Allah. Anaknya hafal Quran, kamu saya kasih mahkota Allah. Bertatakan berlian, bintang, batu api gitu. Intinya apa? Apa cara Allah menjaga kemuliaan Quran dengan hafalan. Hafalan itu nggak bisa dirubah, dicolokin flash disk nggak bisa. Kecuali otaknya ente bongkar, nggak usah kalau bisa. Indah, makanya kita lain udah nggak pernah, nggak ada apa gitu. Al-Quran dulu, Yusuf Mansur kemarin, Ustaz Yusuf Mansur kemarin operasi ya. Semoga beliau dibesarkan oleh Allah ya. Kemudian operasi di Jakarta. Kebetulan saya ya ada di bagian kepala, saya juga khawatir. Coba kepalanya nggak gimana gitu. Kalau operasi kaki kan nggak khawatir saya gitu. Tapi kalau Yusuf Mansur ada gangguan kepala sedikit. Kemarin beliau operasi sudah berhasil operasi, mudah-mudahan tidak kembali lagi ke akhir. Waktu beliau mewisuda orang hafiz Quran di Jakarta, ada anak 4 tahun hafal 8 juz. Orang baru mungkin heran, kok bisa ya bacaan belum bisa ya? Tapi dia sudah hafal. Anak 4 tahun ya. Walaupun hanya ide seperti itu. Pertanyaan kedua terakhir ya dari ayah saya. Kita sebut namanya anak psikologi. Maaf ya, sebut namanya terus. Gak apa-apa. Tapi kalau saya bukan malu menyebutkan anaknya. Saya takut dia ingin sembunyi di Jogja nanti malah. Sekarang sudah semester 7 di psikologi Bali. Mungkin anak bangga bingung kalau dia dari Bali. Setelah itu dia nanya lagi sama romonya itu, sebenarnya berhak merubah kitab suci siapa itu? Pertanyaan ringan loh dari seorang anak SMA ya. Romonya nggak bisa jawab. Kau diam aja, tak paham sendiri. Romonya tahu jawabannya. Kenapa? Yang berhak merubah kitab suci siapa? Yang menurutkan kita suci dong. Kita kalau beli motor Vario, kan dikasih buku tuh, berhak kita merubah isi buku itu. Kan knalpotnya kita ganti. Yang berhak merubah buku itu pabrik. Yang menurunkan Al-Quran itu yang berubah. Nabi saja tidak berhak, tidak berikan Allah hak untuk merubah Al-Quran. Kok bisa pendeta kemarin sore bisa merubah Injil gitu kan? Ya, dari situ dia mulai ragu nih, kalau ini nggak benar kita suci dulu. Baru dia masuk Islam sekarang. Jadi banyak cerita-cerita terkait dengan Islam itu deh. Karena dengan hafalan saya kita bertanya. Karena Allah tidak alasannya dengan beliau baik. Sini orang pertama adalah beriman dengan yang gaib. Inilah inti akidah. Apa yang gaib, bagaimana mempelajari yang gaib? Tanyalah Allah. Misalnya arwah itu. Arwah itu kan gaib ya. Apa itu arwah? Bagaimana memperlukan arwah? Tanya pencipta arwah siapa? Allah. Jangan tanya ke Jawa bodoh, dia nggak paham. Orang dia bukan pencipta arwah, dari mana dia tahu? Tanya Quran Sunnah. Arwah kalau sudah meninggal, masuk ke alam barzakh, bisa nggak dia pulang ke dunia? Bisa. Kalau orang kita bisa. Saya punya saudara di Turi, cerita terakhir. Saya punya saudara di Turi, suaminya polisi, meninggal. 2 hari kemudian saya datang ke sana, Turi Sleman, dekat Kaliulang itu. Saya waktu itu sholat subuh, saya masuk kamar. Rupanya ada nasi di ujung ranjang. Saya tanya sama uninya, kami orang Padang, ini itu apa? Saya bilang, begini kan, menurut orang sini, kalau ada orang meninggal, itu selama seminggu arwahnya selalu pulang ke rumah. Dan disiapkan makanan kesukaannya. Sukanya nasi goreng, kalau sukanya olive, ya olive. Sukanya Popeye, ya Popeye gitu. Kalau nggak disiapin gimana? Oh, arwahnya marah. Saya tantang sini. Coba besok jangan siapin. Saya pengen lihat arwah marah kayak apa itu. Ya nggak mungkin arwah bisa kembali ke dunia. Dunia kira-kira punya paspor apa gitu. Saya tahu enggak. Karena kita selama ini belajar gaib,
selalu bukan kepada pencipta yang baik. Nanya arwah, nanya ke paranormal, mana tahu di arwah? Dia bukan pencipta arwah. Siapa yang bilang? Allah, nanya Quran sunnah baru nanya. Quran itu nama Allah. Nama barzakh la yabghiyah kata Rahman. Mereka kata barzakh itu maksudnya dinding. Kalau sudah dinding nggak bisa tembus, langsung laku bisa tembus ke dunia. Balik duluan. Nah itulah cara kita mutakin. Jadi memang di awal Al-Baqarah Allah berbicara sifat-sifat orang bertakwa, baru nanti sifat orang munafik kita baca setelah itu ya. Nanti lebih lama kita bahas orang munafik. Kita semua bahas orang munafik dulu. Kali berapa sama karena ya sebab orang munafik itu menurut saya susah tobat. Kalau orang kafir mungkin dapat hidayah, tapi kalau orang munafik itu agak sulit. Kenapa? Karena dia merasa benar dia. Wa zayyana lahum syaitan a'malan. Orang merasa itu mereka benar benar. Kami yang benar, kalian yang salah. Kita lagi salah. Nah orang merasa benar itu sulit apa? Tobat menurut saya. Sama juga dengan itu ya. Menurut saya pelaku bid'ah lebih sulit ditobatkan daripada orang pelaku maksiat. Sebab apa? Orang pelaku maksiat misalnya dia sedang prostitusi, dia sedang mabok, dia tahu perbuatannya salah, gampang untuk ditobatin. Tapi kalau pelaku bid'ah repot, dia merasa dia benar kok, kamu benar kok, juga repot. Kalau udah merasa benar sulit untuk diluruskan. Tapi kalau pelaku maksiat masih mungkin. Kenapa? Karena dia tahu perbuatannya salah. Ibu coba teman saya bukan apa? Coba saya sekali tanya sama PSK gitu ya. Mbak, tahu nggak perbuatan tak dosa? Pasti dijawab tahu kok gitu loh. Nggak mungkin, nggak tahu, nggak mungkin. Loh, kenapa Mbak masih melakukan? Dia tahu perbuatannya salah. Tapi kalau hari bid'ah, enggak. Kami yang benar itu repot. Kalau udah benar susah. Al-haqqu min rabbika fala takunan dalam kebenaran itu dari Allah. Al-Quran benar. Ikut dalam program karena itu penting untuk bimbingan kita dalam beragama. Orang ngomong bisa, lidahnya tidak bertulang. Begini. Dia bertulang, benar apa enggak? Karena Quran itu jadi patok kita dalam tafsir. Terima kasih mungkin, maaf ini terlalu semangat. Ya, untuk ke depan insya Allah nanti kita bawa orang. Saya munculkan nanti sebab tadi malam saya belum sempat ngetik ya. Karena tadi malam kebetulan ada nikah di rumah, nah saya yang bawa itu belum sempat bawa laptop. Jadi Zalika itu sudah ada dalam benak kita ya. Kita baca tadi ayat 1 sampai 5 ya. Belum data saya semua. Tapi nggak apa-apa ya, kita baca. Kita pulang lupa lagi kan. Terima kasih, mohon maaf kata kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.